per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Kajian akan dimulai sesaat lagi. Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama Ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811 240 1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid RNI di Jakarta yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat adalah menjadi manusia terbaik. Terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya, walaupun mungkin dianggap buruk oleh manusia. Para nabi itu dianggap terburuk oleh musuh-musuh dakwahnya. Digelari dengan seburuk-buruk gelar. Disebut pendusta, disebut tukang sihir, disebut dukung, disebut macam-macam. Kita nggak peduli dengan penilaian orang, terlebih orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Kita hanya peduli kepada penilaian Allah. Karena Allah yang memberi balasan atas amal kita dunia sampai akhirat. Jadi kriteria manusia terbaik yang kita maksud adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Al-Quran menyebut secara global. Bahkan bukan hanya manusia, tapi disebut makhluk terbaik. Dalam surah Al-Bayyinah Allah menyatakan, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah sebaik-baik makhluk. Bukan hanya manusia, tapi sebaik-baik makhluk. Sampai ketika para ulama membicarakan apakah orang beriman dan beramal soleh yang dikatakan khairul bariyah juga lebih baik daripada para malaikat? Iya, para ulama merinci. Kalau dibanding dengan orang-orang yang durhaka, ahli maksiat, para malaikat lebih baik. Tapi kalau dibanding para nabi, orang beriman dan beramal soleh, manusia soleh lebih baik daripada para malaikat.
Berdasarkan ayat ini, ulaika hum khairul bariyah. Mereka lah sebaik-baik makhluk. Bukankah kalau malaikat tak pernah berdosa? Ibadahnya hebat, luar biasa, nggak ditandingi oleh manusia. Manusia sesoleh apapun pasti ada dosanya, ada salahnya. Kenapa disebut orang soleh lebih baik daripada para malaikat? Karena para malaikat mah ibadahnya yang hebat, terjaga dari kesalahan, itu karena disebutnya amal jabali. Amal jabali itu amalan yang bukan karena ikhtiar mereka, bukan karena keinginan mereka, tapi begitulah mereka diciptakan. Mereka tidak diberi hawa nafsu. Mereka tidak diberi kelemahan. Mereka tidak akan tergoda oleh setan. Mereka tidak tergiur dengan kesenangan duniawi. Ibadahnya itu nggak ada halangan, nggak punya keinginan untuk menolak, nggak ada keinginan untuk mengingkari, tidak diberikan semua keinginan itu. Yang ada diberikan keinginan untuk ibadah secara hebat dan tanpa kelemahan. Karena itu ibadah mereka, karena ibadah jabaliyah tidak dipahalai, tidak dibalas dengan surga. Adapun manusia banyak kendala. Pertama punya kelemahan. Kedua ada godaan setan. Ketiga diberi keinginan untuk menolak. Keempat ada godaan duniawi. Banyak kendala. Kalau dengan semua kendala dan kelemahan itu mereka tetap ibadah kepada Allah, ini hebat. Ini perlu diapresiasi, diberi reward, diberi balasan. Walaupun kualitas dan kuantitas ibadah orang soleh jauh di bawah para malaikat, tapi mereka menggapai semua itu dengan perjuangan yang dahsyat. Jadi makhluk yang terbaik adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Iman lahir dari ilmunya. Ilmu melahirkan keimanan, melahirkan keinginan untuk beramal, lahirlah amal soleh, maka inilah sebaik-baik makhluk. Lalu berbuat akhbirna bi khairina min syarrina. Beritahukan kepada kami siapa manusia terbaik di kalangan kami dan siapa yang terburuk. Lihat jawaban Nabi SAW bukan ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat, ahli saum, tapi beliau menyatakan khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Manusia terbaik di kalangan kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan oleh orang, kejahatannya orang selalu merasa aman. Pokoknya kalau dekat dengan si ini mah bersiaplah untuk memperoleh manfaat, kebaikan, pertolongan, bantuan. Dan jangan berharap disakiti, tersinggung. Dia mah gak pernah jahat, gak pernah buruk, gak pernah menyinggung. Aman dari keburukannya dan kebaikannya selalu diharapkan. Itu sebaik-baik manusia.
Lalu Nabi SAW menyatakan, "Syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu khairuhu. Man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Orang yang buruk di kalangan kalian adalah manusia yang kebaikannya tidak pernah diharapkan karena memang nggak pernah berbuat baik, dan kejahatannya orang tak pernah merasa aman. Kalau dekat dengan si ini siap-siap tersinggung, siap-siap sakit hati, siap-siap panas nih telinga, siap-siap emosi karena omongannya, tingkah lakunya nyebelin, selalu bikin emosi. Ini seburuk-buruk orang. Jadi lihat, Nabi SAW menilai baik buruknya seseorang itu dari sikap, dari akhlak, karena sikap dan akhlak adalah buah nyata dari ibadah dan iman. Termasuk salah satu kriteria baiknya seseorang dilihat sikap dia ke keluarga, ke istrinya, ke anaknya. Saya banyak menerima curhatan dari emak-emak tentang suaminya. Ustaz, suami saya itu kalau ke teman-temannya, ke orang lain baik, dermawan, traktir makan, berbagi ini, berbagi itu, dan lemah lembut, sopan. Tapi ke istri, ke anaknya kasar, pelit, perhitungan. Gimana tuh? Ada yang begitu? Mudah-mudahan di sini tidak ada. Kalau ada, kebangetan. Baik buruknya seseorang itu salah satunya dilihat sikap dia ke istri dan ke anaknya. Kata Nabi SAW. Beliau menyatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik ke keluarganya, dan aku yang terbaik ke keluargaku. Kenapa? Baik buruknya seorang salah satunya dilihat dari sikap dia ke istri dan anak, karena itu perintah Allah dan wasiat Rasul SAW kepada semua suami, semua laki-laki untuk berbuat baik ke istri dan anak-anaknya. Al-Quran menyatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bapak-bapak yang sudah menikah, punya surat nikah, coba lihat. Di jilid surat nikah ini ada ayat ini dicantumkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah, perlakukanlah para istri kalian dengan ma'ruf. Itu perintah Allah tuh. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian, kepada para wanita. Perintah Allah, wasiat Rasul untuk memperlakukan istri dan keluarga dengan sebaik-baik perlakuan. Jadi kalau dilaksanakan pertama, itu nilai ibadahnya agung di mata Allah. Meraih ridho Allah, Rasulnya, dan ridho tentu istri dan mertuanya. Tapi kalau ini dilanggar, kasar ke istrinya, menyakiti, pertama dia durhaka kepada Allah karena melanggar larangan Allah. Dua, dia melanggar wasiat Rasul SAW. Sebelum durhaka ke istrinya, ke mertuanya, Allah dan Rasulnya sudah terlebih dahulu didurhakai oleh keburukan sikap dia ke istri. Karena itu, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya dan kepada keluarganya. Lihat, ini sikap dalam aspek akhlak. Baik buruknya seorang di mata Allah dilihat dari sikapnya. Dalam riwayat lain, Nabi SAW menjelaskan salah satu kriteria wanita yang terbaik, manusia terbaik dalam bermuamalah. Pertama, sering berbagi makanan, sering naktir. Kalau jajan diborong, ayo bagi-bagi. Itu akhlak ya, akhlak. Seneng gak orang? Seneng. Sudah makanannya enak, gratis lagi. Makanan gak enak pun kalau dikasih gratis jadi enak.
Dan senang orang kepada orang yang berbagi makanan. Pas dari jauh rentang-rentang datang dia, wah senang kalau dia datang pasti itu di kantongnya itu ada makanan. Benar aja pas dibuka, hayo rame-rame. Senang orang. Berkata Nabi SAW, hadis yang diterima dari Hamrah bin Suhaib radhiyallahu an. Hadisnya itu riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, berkata Nabi SAW, khairukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang suka berbagi makanan. Apapun makanannya, walaupun sedikit. Kata Nabi, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu anggap enteng kebaikan walaupun sedikit. Kata beliau, walaupun dengan memberi dengan sepotong kurma. Syaqqi samrah, kurma dibagi dua. Sepotong diberikan ke orang lain, sepotong untuk dirinya. Itu pun diapresiasi. Andai ibadah atau amal soleh yang terkecil dengan pahala terkecil diberi balasan di surga, maka sekecil-kecil balasan surga jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebaliknya, andai dosa terkecil diazab dengan azab terenteng di neraka, seenteng-enteng azab di neraka jauh lebih dahsyat dari semua penderitaan yang ada di dunia. Azab yang paling enteng di neraka itu kan hanya dikasih sepasang sendal dari api neraka. Begitu dipakai, ubun-ubunnya langsung mendidih. Bagaimana kakinya? Para ubun-ubun bagian terjauh dari sendal. Maka jangan anggap enteng dosa sekecil apapun, karena sekecil apapun dosa bila dibalas dengan seenteng-enteng azab di neraka kayak gitu tuh. Dan jangan dianggap enteng kebaikan walaupun sekecil apapun, karena sekecil-kecil kebaikan dibalas dengan nikmat surga. Sekecil apapun nikmat di surga jauh lebih menyenangkan, membahagiakan daripada semua kebaikan yang ada di dunia. Karena itu jangan anggap, saya malu kalau hanya berbagi bala-bala. Padahal banyak favorit itu. Harganya 2.000, tapi favorit itu apa-apa di-share. Permen atau apa, maka itu merupakan cermin dari kedermawanan kita, kepedulian kita secara sosial kepada orang lain. Berikutnya, kriteria manusia terbaik adalah panjang umur, bagus amalan. Amalan yang bagus melahirkan 3 minimal. Pertama, pahala tentu saja. Kedua, menggugurkan dosa tuh. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa. Kalau orang berbuat baik sekecil apapun dapat pahala, gugur dosa. 2 tuh. Dan yang ketiga, Allah kasih sakinah, ketentraman jiwa plus hidayah untuk berbuat baik setelah itu. Jadi makin panjang umur seseorang, terus panjang umurnya diisi dengan ibadah, amal soleh, kebaikan, itu makin banyak pahala, makin sedikit dosa. Ketika ditimbang, akan lebih berat kepada pahala. Kenalah dengan ayat fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia bakal berada dalam kehidupan yang senang, ridho, bahagia. Kenapa? Karena pahalanya banyak, dan pahala yang banyak menentukan level di surga. Makin banyak pahala, saldo pahala di akhirat, makin tinggi level surga. Surga berlevel-level, ribuan level.
Karena orang dalam beribadah, beramal soleh juga berlevel-level kualitas dan kuantitas dari ibadahnya. Pasti balasannya beda. Makin banyak pahala, makin tinggi level surganya. Inilah yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau menyatakan, raf'atud darajat li kasratis thawab. Ketinggian derajat di surga sangat tergantung dari banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi levelnya di surga, makin mewah, makin tinggi kadar kenikmatan dan kebahagiaan yang Allah berikan di surga nanti. Makanya berupayalah untuk menambah pundi-pundi pahala, mengurangi dosa-dosa kita. Biar pas ditimbang itu saldo pahalanya lebih banyak. Maka siapa orang yang umurnya panjang, pahala kebaikannya banyak, dia termasuk salah satu manusia terbaik. Sebagaimana seorang sahabat namanya Abdullah bin Busr radhiyallahu an, dia berkata, anna a'rabiyan qala, ya Rasulullah, man khairun nas? Ada seorang Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, siapakah manusia terbaik? Beliau menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah manusia yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Sebaliknya manusia yang panjang umurnya tapi buruk amal itu seburuk-buruk manusia karena menumpuk-numpuk dosa. Makanya kalau mendoakan orang jangan cukup semoga dipanjangkan umurnya. Enggak. Umur panjang tapi nyebelin berbahaya, menyakiti banyak orang. Tambah semoga panjang umurnya, baik amalnya. Panjang umurnya, panjang juga pahala. Itu yang menguntungkan. Dari situ sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Karena itulah maka tak heran kalau manusia terbaik dari beberapa ayat dan hadis tadi adalah manusia yang banyak berbuat baik kepada orang, maka kriteria baik buruknya manusia dalam pandangan Allah, lihat seberapa banyak manfaat yang dia berikan kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, hadis ini hasan. Dan ini juga dinukil oleh para ulama ahli tafsir. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat kuntum khaira ummatin, para ulama mengutip hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Bahkan itu orang yang juga tidak hanya paling baik, tapi paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Mu'jamul Awsat dengan sanad yang sahih. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbi ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wa inna ahabbul a'mal ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang membuat orang lain bahagia. Sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Lihat, amalnya paling dicintai oleh Allah, pelakunya juga paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena itu maka baik buruknya kriteria seseorang dilihat dari akhlak, dari sikap kepada sesama manusia.
Karena ini buah nyata dari iman dan ibadah yang dilakukannya. Iman yang baik melahirkan kemuliaan akhlak. Ibadah yang baik apapun itu, sholat, saum, zakat, haji, dan seterusnya, melahirkan kemuliaan akhlak. Coba lihat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang benar, yang diterima, itu mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar, dari keburukan akhlak. Salat yang benar itu melahirkan kebaikan akhlak. Kalau setelah salat masih keji, masih munkar, masih buruk akhlaknya, ini pertanda salatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat, saum man lam yada' qawla zur wal amali wal jahl falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'ama wa syarabah. Siapa orang yang selama saum dia tuh tidak jaga mulut, tidak jaga sikap. Dia tidak menahan diri dari ucapan perbuatan yang zur, yang menyinggung, menyakiti orang. Falaysa lillahi hajah. Allah enggak butuh saumnya tuh, enggak diterima. Ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena saumnya melahirkan keburukan akhlak. Saum yang diterima, yang benar harus melahirkan kemuliaan akhlak. Jaga mulut, jaga sikap. Lihat juga umroh dan haji. Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa orang yang melakukan haji di bulan-bulan haji atau mungkin umroh di luar bulan haji, tidak boleh rafath, tidak boleh fasik, tidak boleh jidal. Ini keburukan akhlak. Selama umroh, selama haji, tahan diri dari keburukan akhlak. Setelah beres, itu menjadi oleh-oleh yang melekat dalam tubuhnya. Tidak berarti setelah beres haji umroh bebas lagi berbuat jahat. Enggak, itu harus menjadi oleh-oleh yang terus menyatu dengan dirinya sebagai wujud diterimanya amal umroh dan haji yang dia lakukan. Jadi kita lihat baik buruknya manusia di mata Allah dilihat dari baik buruknya akhlak, sikap, dan ini hasil nyata dari iman dan amal soleh. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang akhlaknya baik tapi nggak iman, nggak amal soleh? Memberi banyak manfaat ke orang tapi dia kafir, apa bisa ke surga? Enggak. Kan gitu ada orang-orang yang manfaatnya banyak, hanya dia kafir, nggak bisa ke surga. Menentukan surga atau nerakanya itu perkara yang menjadi hak prerogatif Allah, bukan orang. Tapi Allah sudah memberikan penjelasan rinci, rambu-rambu yang jelas dan gamblang. Siapa yang akan dikesurgakan, siapa yang akan dikenerakakan. Al-Quran jelas, hadis jelas. Salah satunya adalah siapa orang yang walaupun berbuat baik, dengan sebaik-baik yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin, tapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, semua perbuatan baiknya itu tertolak, nggak diterima. Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Allah, maka semua amal-amal ditolak, nggak diterima sebaik apapun dia. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Kenapa? Walaupun dia berbuat baik ke orang, ke sama manusia, bahkan ke binatang, ke lingkungan hidup, hanya karena nggak nyembah Allah kok tetap ke neraka. Pertama, akhlak itu dalam pandangan Islam komprehensif, menyeluruh. Tidak hanya kepada sama makhluk, tapi akhlak yang paling utama ada akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Dia yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi jaminan rizki kepada kita. Dia, maka wajib
Kita berbuat baik sebagai balasan sikap baik Allah kepada kita. Dengan cara apa? Ibadah hanya kepadanya, mentauhidkannya, beramal soleh karena dia. Itu akhlak yang baik kepada Allah. Kedua, akhlak yang baik kepada Rasul SAW. Ini aplikasi dari asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Gimana caranya? Dalam beribadah kepada Allah, ikuti contoh dari Nabi. Allah menyuruh ibadah, Allah menyuruh orang mengikuti Nabi dalam beribadah kepada itu akhlak kepada Nabi SAW. Baru akhlak kepada sesama manusia yang lain. Jadi kalau kepada sama manusia baik, tapi kepada Allah buruk, itu seburuk-buruk akhlak yang dimiliki oleh seseorang. Sekarang jangankan begitu. Seorang muslim nih, dia berbuat baik ke orang. Menyumbang, menolong, memberikan bantuan, keringanan, tapi niatnya untuk dunia. Niatnya biar dicoblos dalam pemilu. Niatnya ingin dipuji. Niatnya ingin diberi gelar orang baik. Ini muslim. Diterima nggak amal ini? Enggak, karena dia bukan karena Allah, karena dunia. Ria. Ria itu azabnya, na'udzubillah, akan diazab sebelum para penyembah berhala. Karena orang-orang ria itu api neraka nanti di akhirat pertama kali dinyalakan. Padahal dia seorang muslim yang memiliki aksi sosial yang hebat. Kita pernah bahas 3 orang manusia terhebat tapi 3 dia masuk neraka. Mujahid yang mati syahid. Manfaatnya ke umat luar biasa. Ulama yang belajar mengajar. Terus orang yang hartawan, dermawan, dibagi semua masuk neraka. Kenapa? Karena ria. Ini muslim. Niat amalnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Bagaimana kalau orang kafir beramal secara sosial? Apa mungkin dia amalnya, niatnya karena Allah? Mustahil. Allahnya sendiri nggak diakui kok. Pasti dia berbuat begitu karena dunia. Karena ingin terkenal, karena ingin diapresiasi oleh orang, ingin diakui oleh orang. Jelas kalau itu seorang muslim itu sudah tertolak amalnya. Apalagi ini orang kafir. Jadi kriteria ahli surga, ahli neraka dalam Quran dan Sunnah jelas gamblang. Gak boleh rambu ini kemudian dilanggar hanya dari tinjauan satu aspek saja. Oh, orang ini jasanya besar kepada umat manusia, menerangi alam dunia dengan listriknya walaupun kafir. Manfaatnya Masjidil Haram juga terang karena dia. Ada yang begitu, tapi dia kafir. Lihat, ini sudah melanggar rambu-rambu syariat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Karena itulah maka sinergi di dalam Islam antara iman, ibadah, dan akhlak. 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Iman baik, pasti ibadah baik, akhlak mulia. Kalau ada sesuatu yang buruk, akhlaknya bejat. Ini pasti ada apa-apanya dalam ibadah dan imannya. Karena 3 hal ini 3 hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Siapa yang imannya baik, akhlaknya pasti mulia. Akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqa. Mu'min yang paling sempurna imannya adalah mu'min yang paling baik amalnya. Orang yang sholatnya khusyuk, ikhlas, mutabah, pasti akhlaknya mulia. Siapa yang sholatnya rajin tapi akhlaknya bejat, berarti pasti ada yang kurang, yang keliru, yang salah. Mungkin aspek niatnya, mungkin aspek kekhusyuannya, mungkin aspek mutabahnya. Pasti ada yang kurang sehingga berbuah-buah yang buruk yang tidak sesuai dengan harapan. Jadi lihat, manusia terbaik dilihat dari akhlak. Bagaimana dia berperilaku kepada sama manusia dan baiknya akhlak buah dari iman dan ibadah yang dilakukannya. Inilah yang dimaksud innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman, beramal soleh, mereka sebaik-baik makhluk ya. Ya, tinggal 5 menit lagi waktu yang kita miliki. Kalau ada pertanyaan dipersilakan, kalau tidak kita akan tutup. Silakan kalau ada yang bertanya langsung.
Ya, persiapan lanjut kerja cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi insyaallah sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.